Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Widya Holjana dengan NIM 0605128202522. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat media pembelajaran yang mana media tersebut akan membantu peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Silakan disimak. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602, di mana itu merupakan awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, dari berdirinya VOC tersebut, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Jadi, penderitaan rakyat Indonesia itu terjadi sejak berdirinya VOC. Lalu, penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. Nah, VOC tersebut melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera, yaitu artinya politik adu domba, di mana mereka mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lainnya, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa, yang mana dimulainya upaya kerja paksa atau disebut kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan. Hal tersebut untuk kepentingan militer mereka, di mana membuat rakyat semakin menderita. Lalu, anak-anak sekalian, kita perlu ketahui bahwa penderitaan bangsa Indonesia tidaklah berhenti hanya di VOC saja, yang mana penderitaan bangsa Indonesia berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan Kulturstelsel, yaitu tanam paksa. Peraturan tanam paksa tersebut diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van den Bosch pada tahun 1828. Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana sistem tanam paksa tersebut. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, lalu hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa ini menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di sisi lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Dari penderitaan bangsa Indonesia tersebut, yang mana menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan, yaitu Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tritayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Akan tetapi, dari perjuangan rakyat belumlah berhasil untuk mengusir penjajah. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Kemudian, anak-anak sekalian, perlu untuk diketahui bahwasanya dari penderitaan bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Howell, Edward de Westdaker, dan Mr. van Deventer. Edward de Westdaker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku tersebut menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, yaitu etische politik.
Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi tersebut bukanlah untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Lalu, pembangunan sekolah, yaitu edukasi. Hal ini bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Akan tetapi, di sisi lain, pembangunan sekolah memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya masih terbelakang dan yang lainnya. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Baik, itulah media pembelajarannya. Saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.